bagaimanapun kalau nggak mempelajari sejarah, bagaimana kita mengerti ini? Ya kan, kalau sejarah mau dihapus begitu aja, ya kan? Nadiem seharusnya bikin sejarah ojek, ya kan? Bagaimanapun juga dia pahlawan ojek. Dia bikin sejarahnya dong, Nadiem. Jangan sejarah mau dihapus. Dia belum mengatakan tidak akan pernah menghapus pelajaran sejarah. Enggak, dia katakan kok. Tidak dikatakan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, ini pada kangen kan lu pada sama Babe? Karena banyak banget Be dari kemarin Be nanya di komentar. Gitu. Babe kemana? Katanya gitu. ada yang bilang juga Babe kena COVID lah katanya. Enggak lah. Jadi Babe hari-hari belakangan hari ini lagi fokus dibenerin lagi renovasi rumah Be. Tata ruang lah. Tata ruang rumah. Kan banyak barang-barangnya yang tadi jadi simpen tempat lain akhirnya ditonyolin lagi kayak gini nih Be. Radio. Ini apa nih Be? Radio keren nggak? Radio kayak gitu. Ya, radio apa nih Be? Zaman Belanda. Zaman Belanda nih Be. Iya. Ini tadinya simpennya di gudang. Iya. Babe taruh di kedepanin nih Be. Iya. Be, gimana kabar Be? Sehat Be? Alhamdulillah baik ya, kita tetap mengikuti perkembangan. Yang terakhir kan keterangan dari Mendikbud Nadiem ketika menanggapi banyak sekali reaksi tentang yang orang dengar rencana Mendikbud mau menghapuskan pelajaran sejarah. Itu Be, itu ya kan? gimana Be? Masa sejarah mau dihilangin Be? Nadiem bantah. Di dalam keterangan persnya kan. Iya. Dia kaget kok ada reaksi itu, ya kan? Lantas dia tidak mengatakan tidak akan menghapuskan pelajaran sejarah. Itu tidak dia ucapkan. Yang dia katakan kurikulum tidak akan berubah sampai dengan tahun 2022. 2022. Berarti kan masih ada kemungkinan dia rubah itu. Habis itu? Dia masih punya kuasa tuh kan 2 tahun lagi. Iya, setahun lagi. 2024 kan Be? Iya. Ya, 2024 2 tahun lagi, iya. Ya, jadi gini, teman-teman gini, rencananya kan tadi awalnya ini yang dikeluhkan oleh para guru-guru sejarah, Be ya. Katanya pelajaran sejarah itu mau dibuat jadi pelajaran pilihan aja. Jadi nggak wajib lagi, Be, katanya, Be. Iya, macam-macam lah yang dia katakan. Tapi yang pasti reaksi orang, terutama dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, itu ada dasar. Kan ada rilis dari Humas Pedanka. Oke. Jauh sebelum Nadiem memberikan klarifikasi kan ada rilis. Iya. Bahwa memang ada rencana itu. Iya. Teknisnya macam-macam. Ada yang dikatakan dimulai dari sekolah menengah kejuruan dulu. Ada yang seperti tadi jadi pelajaran pilihan. Dan intinya ini sejarah sudah tidak dianggap penting oleh orang-orang di Kementerian Dikbud. Oleh penguasa. Oleh penguasa sudah nggak dianggap penting. Kan dia. Iya. Itu kalau kayak itu dilakukan di Amerika saja yang kita dapat mengatakan tidak terlalu panjang sejarahnya kan. Oke. Baru dari perang sivil utamanya kan. Iya. Perang kemerdekaan Amerika itu kan tetap pelajaran sejarah diajarkan. Iya. Apalagi sejarahnya nggak panjang. Nggak panjang kan kalau Amerika. Iya. Kenapa Indonesia nggak mau diajarkan? Ada niat seperti itu. Ya, kalau punya niat seperti itu, lantas apa motivasi orang menuntut cabang-cabang keilmuan yang lain? Ini benar juga nih Be, Amerika aja yang sejarah kehidupan bernegaranya nggak panjang kan, dulunya kan Indian itu semua. Iyalah. Baru datang tuh bule-bule. Iya. Itu nggak panjang. Mereka masih ngajarin sejarah dari dasar ya Be. Itu jadi di sini mengerikan, ya kan, mengerikan kalau dilihat. Jadi Nadiem tuh harus jelas bahwa tidak akan pernah kementerian yang sekarang ini di bawah kuasa dia akan menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah. Dia nggak ada ucapkan kata-kata itu. Ucapannya bersayap. Kan kita menyimak kata-kata dia. Oke. Ya kan? Jadi kalau 2022 itu kurikulum mulai ditinjau, dia akan terbitkan lagi masalah penghapusan sejarah. Siapa yang mau menjamin dia tidak akan menghapus pelajaran sejarah? Kan nggak ada, dia tidak ada janjinya. Waktu keterangan pers kemarin putar aja YouTube-nya. Wow. Iya betul. Nggak ada janji dia. Iya. Jadi ini kenapa begitu dimusuhi sejarah, ya kan? Kan bahwa kesultanan Islam
zona-zona ekonomi yang dikuasai kaum muslimin itu ke sebuah fakta sejarah berlangsung dari abad 11 sampai KMB Desember 1927 itu kan fakta sejarah. Iya. Ya kan? Iya. Bahwa kerajaan Buddha hanya Kediri dan lanjut Singosari itu kan fakta. Jangan ditambah-tambahin ke kerajaan fiktif. Ya kan? Itu fakta. Kenapa? Kenapa harus dihindarkan penyebutan kesultanan atau kerajaan Islam? Itu fakta kok. Dan mereka internasional perannya. Pagaruyung itu dikenal sampai ke Manila, sampai ke Zulu, mereka yang dirikan. Iya, iya. Nah itu bagaimana? Itu kan fakta. Yang orang Filipina juga mengakui. Ya, kerajaan Islam di kerajaan Sulu itu. Yes. Katanya Indonesia, katanya Sumatera Pagaruyung katanya di abad 15, katanya sejarah-sejarah yang dipelajarin ya. Baru Islam. Ternyata abad 13 kerajaan Udah Sulu Islam. kesana, Yang dasarnya dari bikin dari Pagaruyung. Dan udah ngislamin orang. Islamin orang. Gimana ceritanya baru masuk abad 15 Nah, kan? itulah orang-orang yang seperti ini keberatan pelajaran sejarah. Dan sekarang ya, semangat orang bersejarah itu bangkit kembali. Ya kan, kita lihat di mana-mana. Betul. Seorang seperti UAS saja sekarang tema-tema bicaranya sudah Melayu kan, Iya, soal-soal Melayu, Iya. membicarakan Melayu kan. Sejarah-sejarah Melayu diangkat Sejarah-sejarah lagi. Melayu, orang seperti UAS. Kemudian juga Pagaruyung, Minangkabau itu rame kan, terutama ketika Puan bicaranya seperti itu ya, meragukan orang Minang kesetiaannya kepada negara Pancasila, sepertinya ya kan, dari kalimat seperti itu. Karena kalimat yang dia ucapkan itu mengandung konotasi orang Minang diragukan kesetiaannya kepada negara Pancasila. Akhirnya bangkit lagi semangat itu kan. Ada poin positifnya juga, Be. Iya, bangkit lagi. Kemudian kita lihat juga di Sulawesi kan, muncul kembali tokoh Kahar Muzakar, ya kan. Ya kalau sejauh saya pelajari Kahar Muzakar, dia menentang kekuasaan pusat, ya kan. Tetapi lebih melekatkan predikat yang lebih jauh dari kata menentang itu agak susah, ya kan. Karena buktinya sampai sekarang dia dicintai dan legenda pemersatu Sulawesi. Iya. Sekarang. Tapi dia kan dicap sebagai orang yang berontak, macam-macam. Dia kan mengawal Pak Karno waktu rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945 yang rakyat mendukung kemerdekaan itu kan. Itu waktu kan Dai Nippon yang berjaga itu tidak jelas pendiriannya apa. Oke atau tidak oke itu rapat raksasa, ya kan? Lalu Pak Kahar yang mewakili, mendampingi Pak Karno, persis berdiri di sebelah kiri Pak Karno. Dia menepis serdadu-serdadu Nippon, membiarkan Pak Karno menuju mimbar. Memang setelah turun dari mimbar banyak yang mengawal Pak Karno, tapi waktu beliau datang kan cuma Kahar. Nah itu, ya kan. Lalu kita lihat bahwa ada sangkaan Kahar Muzakar itu kecewa dengan rasionalisasi. Karena ada peraturan 49 dan 50 tahun 50 itu mereka yang berasal dari Laskar Rakyat itu pangkatnya dirasionalkan, 2 pangkat, turun 2 pangkat. Ya ada reaksi Kahar, tapi dia menentang bukan karena itu. Ada buktinya dari sebuah buku yang diterbitkan dari daerah Sulawesi sendiri, bahwa Kahar Muzakar baru mengucapkan penentangannya pada 5 Juli 1959. Ya kan? Baru tanggal itu dia mengucapkan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi kan gitu. Lalu kita bertanya lagi, sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Kahar dengan perlawanannya kepada Soekarno? Karena fokus Soekarno itu waktu tidak yang lain. Ya kan? Betul. Iya kan? Iya. Kita bicara PRRI Parmesta, ya kan? Di mana 1 atau 2 tokohnya jadi pahlawan nasional, Muhammad Nasir, Safruddin kan? Apa sebenarnya yang terkandung dari peristiwa PRRI itu? Ya kan? Kenapa Raja Lubuk itu menemui Soekarno di Makassar pada tanggal 29 April 1945? Pertanyaan saya lebih jauh, BNI 46 atau bank yang kemudian dinamakan BNI 46
karena berdiri pada tahun 46 itu bank apa? Untuk menjadi bank sentral nggak bisa, karena di sebuah wilayah nggak boleh ada bank sentral kembar. Sudah Japanese Bank, Bank Indonesia. sudah Japanese Bank lebih dulu tahun 44 Iya. mendapat fungsi itu sebagai bank sentral. Iya. Lalu BNI 46 bank sirkuler, dia bisa mengedarkan uang. Kolateralnya dari mana? Emang nggak pakai kolateral? Ini kita nggak kepikiran deh, Be. Ya dari mana? Dari mana tuh, Be? Kolateralnya. Jadi gini, Kalau kalau yang bilang katanya dari kerajaan Mataram mungkin nggak? dia nggak ada emas. Oke. Nggak ada emas, kita variabel ekonomi sangat mutlak fungsinya di dalam kajian sejarah, nggak bisa Terus dari ditinggal. mana, Be? Kalau Mataram dia hidup kan, kita sudah cerita berkali-kali. Iya. Dia punya pasukan kuat, menawarkan jasa keamanan, Iya. ya kan. Lalu Menyewakan pasukan-pasukan yes, ya. Oke. lalu apa kerajinan, ya kan, perak dan jenis yang lain seperti batik dan sebagainya kan itu Iya. Mataram. Nah, Terus dari mana, Be? Nah, kalau kita sekarang lihat secara sejarah ya, emas, peran emas dalam major power system development proses di Indonesia itu emas, nggak bisa nggak emas. Oke. Tetapi ketika VOC datang yang memang misinya mencari emas, dia tidak dapatkan itu. Oke. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan atau kesultanan Islam, rata-rata sudah kesultanan Islam kecuali Pagaruyung. Iya. Itu yang menggali emas lagi nggak ada lagi. Itu dia deposit saja di tempat masing-masing, Oke. Oke. simpan, Oke. ya kan? Baik Kesultanan Aceh yang kaya, Kesultanan Melayu di Sumatera Sumatera nih, Be. Timur, Kolateralnya Riau, emas. Untuk BNI 46 ini. harus emas dong. Dan berarti dari Begini, kerajaan-kerajaan yang memang kaya emas pada masa Iya. itu, berarti ya kerajaan di Sumatera, iya Sumatera, Sulawesi. Sulawesi, yes, Luwu, Oke. ya kan? Bahkan ada Pinrang kan, zona ekonomi. Oke. Lalu kita bicara Saparua, zona ekonomi yang kaya. Lalu kita bicara Banda Neira, yang awalnya zona ekonomi kemudian dia jadi kesultanan. Oke. Lalu juga Raja Ampat. Bagaimana mau dikatakan speculative thinking ya? Ya emas dari mereka. Iya, iya. Jadi berarti zaman dulu tuh Bung Karno melobi para raja-raja itu Oh iya, itu kan untuk minta emas ya. nggak bisa. Masa orang mau kasih emas? Dia negara yang berdaulat. Baru kedaulatannya selesai ketika KMB 27 Desember 49. Masa kasih begitu aja nggak bisa. Iya, 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 iya. Ya kan? Jadi Bagaimana? Minjam. Menurut saya minjam. Masa kita mau gadein BPKB lalu minjam seperti yang disiarkan melalui SMS ya kan? Titip dia BPKB Anda perlu berapa? 2 juta ada sampai 9 juta. Masa itu? buat bikin bank. Ya kan? Enggak lah. Iya, iya, iya. Enggak lah. Itu jadi Itu Bung makanya Karno yang muter tuh, Be, ke kerajaan-kerajaan tuh, Be ya. dia kan pernah di Bengkulu. Iya. Ya kan dia aktif. Iya. Di Endeh kan dia aktif, bukan diem Daerah aja. Sumatera Selatan tuh kan kayak emas juga situ, Be, ya. Iya, Endeh kan dia lama. Iya, dia. Daerah pembuangan. Oke. Kemudian sebagai tokoh pada zaman Jepang kan berkeliling sebagai tokoh 4 serangkai. Iya, Soekarto, Hatta, Mas Mansur, dan apa namanya itu Suwardi Suryaningrat, Oke. ya kan? Tapi pendirinya BNI 46 kan bukan Bung Karno, Be. Betul, Bung Karno kan tidak sekolah manajemen kayak Sandi, kayak Nadiem, ya kan? Iya. Zaman dulunya, zaman itu dinamakan memegang buku. Memegang buku. A dan B. Iya. Enggak. Margono yang mengerti. Nah itu. Jadi bagaimanapun, kalau nggak mempelajari sejarah, bagaimana kita mengerti ini? Oke. Ya kan, kalau sejarah mau dihapus begitu aja. Ya kan? Nadiem seharusnya bikin sejarah ojek. Ya kan? Bagaimanapun juga dia pahlawan ojek. Iya, iya, iya. Dia bikin sejarahnya dong, Nadiem. Iya, iya. Jangan sejarah mau dihapus. Dia belum mengatakan tidak akan pernah menghapus pelajaran sejarah. Enggak, dia katakan kok. Oke. Tidak dia katakan itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya enggak?
Iya, harusnya dimasukin di kurikulum ya. Pertama kali ojek online ada di Indonesia ya Nadiem yang bawa gitu kan. Iya, itu kan Masuk sejarah tuh, Be. Itu kira Konkret, Be. itu 100 tahun kemudian. Oh, 100 tahun kemudian nanti. Iya, udah kayak di Amerika Serikat kan apa aja ada sejarahnya, iya kan? Iya. Semua ada sejarahnya. Nah, di sini Nadiem bisa menyiapkan bahan-bahan supaya nanti ada arkeolog macul-macul dekat rumah dia ketemu naskah Nadiem. Yes. Wah, dia tahunya penemu ojek. Jangan bikin babat ya. Iya. Ini menarik banget teman-teman. Jadi memang bicara sejarah, memang ini kan sejarah ini milik penguasa ya, sebenarnya Be. Tergantung maunya penguasa nih, mau dihilangin apa enggak. Tergantung kita sendiri mau nggak mempertahankan sejarah itu. Iya, begini, penguasa agak sulit di masa modern ini untuk mendikte. Dulu zaman Belanda, yes. Kan zaman sekarang nggak bisa. Jadi seandainya misalnya Nadiem, seandainya 2022 itu betul-betul menghilangkan pelajaran sejarah, apa reaksinya? Saya kira reaksinya besar. Karena kan fakultas-fakultas sejarah akan menyoal itu di seluruh Indonesia kan ada fakultas sejarah. Apa ya, karena job guru sejarah jadi berkurang? Ya, kalau job kita tinjau dari segi ekonomis praktis ya. Tapi kan dia mendidik anak-anak untuk memahami sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Iya kan. Iya. Apa bangsa apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Khawatirnya saya kebesaran. Atau mungkin memang Nadiem kagak mau bangsa ini besar kali, Be. Bisa. Ya mudah-mudahan bukan karena itu, Be ya. Iya, dia harus memberi penjelasan ulang dong. Dia tidak pernah mengatakan tidak akan pernah menghapus pelajaran sejarah kok. Harus jujur dong dia bicara. Jangan bicara ngambang-ngambang. Saya ini lama loh jadi politik sampai gini hari. Saya mengerti kalimat-kalimat orang. Oke. Dia jangan bersembunyi di balik narasi dia, gaya manajemen. Iya. Saya paham itu kalimat dia. Iya. Ini menarik banget teman-teman. Jadi inilah yang perlu kita tanggapi sebagai generasi muda. Kalau sejarah itu hilang, bagaimana nasib bangsa kita? Bahkan jangan generasi kita deh, generasi di atas kita sedikit aja. Udah banyak yang lupa sama sejarah loh. Itulah. Ini tanggung jawab kita, Be. Iya. Teman-teman, coba tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai kondisi negara saat ini yang katanya sejarah mau dihilangkan. Walaupun Pak Nadiem bilang bahasanya ngambang ya, Be ya. Ngambang. Tegas. Saya tidak akan hilangkan mata pelajaran sejarah di negeri ini. Itu baru keren. Itu baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.